ditanyain sama kakek itu, kamu kesini mau ngapain? Maunya itu punya cewek gampang gitu kan, anak nakal lah. Terus tawuran kita menang, gampang gitu. Suruh puasa 3 hari 3 malam. Jadi puasanya itu aneh, bukan kayak ajaran Islam gitu. Ada buka, ada sahur gitu. Kalau itu enggak, ya itu buka itulah sahur. Cuma dikasih itu kain kapan ini kurang lebih 3 meteran itu satu orang. 3 meter kita diselimutin. Dah, kamu diem di sini. Kalau aku belum datang, nggak usah kemana-mana. Itu dari rumah kakek itu sampai ke puncak Lawu itu kita suruh jalan kaki, tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu. Nggak boleh bawa bekal apapun itu, tas apapun nggak boleh, jaket pun nggak boleh. Pokoknya apa yang kita pakai ya udah berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi narasi misteri bersama gua Randy Mulya. Dan kali ini gue udah mendatangkan salah seorang narasumber yang punya pengalaman spiritual cukup panjang. Nah, kita langsung aja ketemu sama narasumbernya. Halo Mas Agus, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Mas Agus, ya. Ini perjalanan spiritual yang kayak gimana Mas Agus jalanin nih? Sama itu kita cerita singkatnya perjalanan mencari jati diri sebenarnya dari Kabupaten Magetan sampai ke Puncak Lawu. Sampai ke Puncak Lawu? Sampai ke Puncak Lawu. Oh. Jadi perjalanan kita jalan kaki, disuruh orang tua. Jadi kita jalan kaki aja sampai ke puncak tanpa bekal, tanpa alas kaki. Ya udah kita cuman bawa baju kita sendiri, udah nggak bawa minum, nggak bawa apa, nggak bawa bekal, duit pun juga nggak boleh bawa. Ini apa yang dicari di sana tuh Mas? Ya sebenarnya kita pergi ke orang tua itu, dulu kan kita anak STM ya, pasti nakalnya kan. Anak STM maunya karena nggak ada cewek, kita maunya cari cewek. Gimana cari gampang cari cewek, berantem menang gitu kan. Itu masih arogan anak muda deh tuh ya. Anak muda itu yang dicari ya. Yang dicari, kita cari datangin ke orang pintar lah gitu, orang tua. Ini tahun berapa Mas Agus jalanin ini? Itu kurang lebih tahun 98-an lewat itu, 98 99-an itu. Oh, nah di perjalanan itu hal-hal yang dialami dari spiritual ini termasuk mistis-mistisnya itu semua didapat? Mistisnya itu tadinya kita nol ya, soal mistis gitu ya. Oh, tadinya sama sekali nggak tahu? Sama sekali nggak tahu. Juga kita cuman bekalnya ya cuman agama doang kan, gitu. Kita ke orang tua karena kita nakalnya itu, kita semangat pokoknya bagaimana caranya lah gitu. Kita biar dapat gitu lah ilmu yang kita mau gitu kan. Oh gitu. Jadi antara perjalanan dari Magetan sampai ke Gunung Lawu itu ya ceritanya banyak lah. Nih, tahan dulu cerita ini Mas. Siap. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana Mas Agus menjalani perjalanan spiritual untuk mencari sesuatu yang dikejar, tonton video ini sampai habis, ikutin gimana perjalanan spiritual dari Mas Agus dan apa aja yang dilihat sama Mas Agus sana. Tonton sampai habis, kalau ada iklannya, di skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini akan ada artwork-artwork yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang ada di dalam perjalanan ini. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin gimana perjalanan dari Mas Agus. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.
Mas Agus, Ya. awal mula perjalanan Mas Agus ini kayak gimana sih? Awalnya kan itu kita dulu kan anak STM ya. Anak STM maunya itu punya cewek gampang gitu kan. Anak nakal lah. Terus tawuran kita menang. Tuh, kita pengennya cuman kayak gitu doang sebenarnya. Terus karena itu adalah yang ngasih tahu gitu. Adalah kakek-kakek kayak paranormal gitu. Itu kita ke situ lah. Kita bertiga ke orang tua itu, kita mau minta lah. Kalau zaman sekarang kita minta ilmu gitu ke situ tuh, mau minta jimat gitu. Segitu kita nggak dikasih apa-apa. Kita udah siapin duit tuh, SPP 3 bulan kita tahan dulu buat kita dapet itu. Kita ke situ, ditanyain sama kakek itu, kamu kesini mau ngapain? Kita minta kebal, Pak. Gampang gitu. Kirain kan langsung dikasih gitu. Dia bilang gampang. Ntar kamu tanggal 1 Muharram kesini, 1 Syuro kan kalau di Jawa itu. 1 Syuro kesini, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa duit, nggak usah bawa bekal, kesini aja. Siap. Pas malam 1 Syuro kita ke situ. Situ kita di Wejang, suruh puasa 3 hari 3 malam. Jadi puasanya itu aneh, bukan kayak ajaran Islam gitu. Ada buka, ada sahur gitu. Kalau itu enggak, ya itu buka, itulah sahur. Gimana tuh? Jadi kita buka maghrib ya. Kita makan itu nasi putih 1 piring misalkan. 1 piring itu makan sampai ketemu ntar maghrib lagi. Itu buka, itu sahur itu sampai 3 hari, 3 harinya suruh balik lagi. Udah kita langsung dapat gitu. Wih, indah nih, kita udah seneng aja 3 hari. Suruh puasa lagi sehari. Itu ngeblas itu pas kita ke situ tuh emang belum sahur, belum buka. Sebelum maghrib kita udah nyampe situ. Kita suruh nggak usah buka, bablas sampai ketemu maghrib lagi di rumah kakek itu. Kita ya sholat, ya biasa di situ semalaman lah. Di situ kita disuruh perjalanan. Jadi di situ perjalanan itu dari rumah kakek itu sampai ke puncak Lawu itu kita suruh jalan kaki, tanpa alas kaki, tanpa sendal, tanpa sepatu. Nggak boleh bawa bekal apapun itu, tas apapun nggak boleh, jaket pun nggak boleh. Pokoknya apa yang kita pakai ya udah berangkat. Udah kita berangkat, cuman syaratnya nggak boleh minta, nggak boleh beli, terus nggak boleh ngambil walaupun itu gratis. Misalnya ada kali, ada air, kita nggak boleh ngambil selain dikasih orang, disuruh orang gitu maksudnya. Kalau udah disuruh kan berarti halal itu gitu. Kita ngambil aja walaupun itu di alam nggak boleh. Walaupun di situ ada mangga nggak boleh dipetik. Pokoknya kalau nggak dikasih kamu nggak boleh makan ataupun minum. Syaratnya nggak boleh ngomong antar temen sesama. Ntar kalau ada ketemu orang apapun itu nggak boleh ngomong, udah diem. Tuh. Nyampe perjalanan gitu, kita biasa tadinya emang kita udah perjalanannya itu jam 12 malam itu emang kalau di kampungan udah sepi, kita aman lah gitu, nggak ada yang tanya, aman. Lama-lamaan kok aneh gitu, anehnya ini kok ada aja yang nanya gitu, ada yang nanya alamat lah, yang nanya mau kemana, itu udah kita diem sama. Ada yang itu yang kita tergoda yang berat itu karena kita maunya cewek ya. Ada cewek itu, cewek 3 nyamperin kita, ngajak ngomong, suruh nganterin. Antara kita kebaikan suruh nganterin apa kita bablas, karena kita udah pegang teguh, udah cewek belakangan ntar gampang. Itu pikiran kita.
kita lewatin tuh cewek. Tadi ya anehnya itu cewek tahu-tahu ada, tahu-tahu ngilang, anehnya. Jadi di jalan kita papasan, kita mau nengok lagi ke belakang itu udah nggak ada. Kayak kita mau, wah cewek jadi nggak apa nungguin orang lagi gitu. Kita tengok udah nggak ada. Udahlah, tuh nggak menyeramkan gitu kan, biasa aja. Udah kesononya kesono jalan. Sebenarnya godaannya itu kayak misalnya kita nemu duit itu bisa kita ambil gitu kan, bisa buat belanja, itu nggak jadi. Itu salah satu tuh temen diambil dimasukin kresek, itu mau diambil aja udah berubah itu duitnya. Itu tadinya kan mau buat karena kita perjalanan mudah-mudahan di atas ntar bisa beli air gitu, nggak taunya duitnya udah berubah, adanya kayak belatung gitu. Di dalam plastik yang diambil? Jadi duit diambil berbentuk duit, dimasukin ke plastik, itu di tangannya itu udah berubah jadi belatung. Jadi ya udahlah, itu baru godaan gitu kan. Untungnya kita ya udah kita buang gitu. Semakin ke atas kita dicegat berantem. Itu berantem itu kita nggak ladenin gitu karena kita mau niat mau ke puncak. Itu kita belum masuk ke pegunungannya, itu baru di perkampungannya gitu kan. Perkampungan karena kita ngelewatin desa-desa gitu, lewat pinggiran aja takutnya banyak orang sebenarnya. Lewat pinggiran desa. Kita dicegat orang, itu mau diajak bareng. Itu anehnya kita mau diajak bareng naik mobil. Itu nggak mau kita. Udah terus aja Pak. Ya udah kita bablas. Pokoknya itu baru kasarnya ini uji coba pertama lah yang enteng-enteng. Semakin ke atas semakin itu udah lapar, haus, semakin karena perut kosong itu godaannya semakin berat banget. Itu godaan kita itu mau maling kita mau minta juga nggak bisa ngomong, nggak boleh. Terus kita baru masuk ke pegunung, mau naik gunung, kita wudhu dulu, di situ wudhu, kita sholat hajat di situ. Akhirnya kita naik kita belum berangkat udah cegat lagi, mau naik dicegat lagi. Loh, kita mau ngomong susah, kita mau naik nggak ada bekal. Sebenarnya kan di sono kan ada pos gitu kan, setiap naik kan pasti ada pos kan, mau naik ada bekal nggak apa gitu kan, ditanyain kayak gitu. Kita nggak bawa apa-apa, kita mau ngomong nggak boleh, ditanyain. Cuman anehnya situ sama penjaganya situ cuman ditanyain, kamu nggak bawa bekal? Enggak. Kita cuman gerakan doang, soalnya nggak boleh ngomong, cuman gerakan isyarat doang. Itu kata yang jaga situ, ya udah hati-hati, itu doang. Itu tadinya itu udah anehnya kalau orang nanya itu satu orang gitu. Kenapa yang nanya itu yang jaga kayak polisi jaga pintu gerbang gitu maksudnya. Tapi orang gitu, bener-bener kayak penjaga biasa, nggak ada pakai senjata, nggak ada apa. Terus dia tanya, nggak bawa bekal? Nggak. Cuman di situ dikasih kita air itu dikendi cuman satu doang dikasih, ini buat bekal. Terus boleh lewat, itu baru semuanya minggir, kita lewat maju, baru itu kita minum, baru mau naik itu sampai satu kendi itu habis. Kita mau ngucapin terima kasih habis minum, maksudnya terima kasih gitu dengan syarat, udah nggak ada. Gua taunya situ bukannya kayak pintu kita mau nanjak, enggak, itu udah di pinggir jurang. Kita sadar gitu, oh di depan ada jurang, baru kita cari jalan lagi. Nggak taunya cuman sini jurang, ini lurus gitu.
Berarti orang yang ngasih minum itu nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana. Pas habis kasih minum, kita mengucapin makasih gitu ya. Kita minum, itu udah nggak ada, hilang aja. Wah, ini siapa gitu kan? Udahlah, kita terusin aja. Oh, untungnya kita nggak di stop itu orang gitu kan. Kalau nggak di stop kita bablas ini. Kita ngambil, kasih jalan, ada kelihatan jalan nanjak, ya udah kita berangkat naik ke atas. Kalau di atas itu, kalau kayak binatang-binatang itu banyak kalau di Gunung Lawu itu, tapi kita biarin aja. Kalau di Gunung Lawu itu kebanyakan itu binatang, tapi sebagian badannya gitu, amit-amit Bang Bayi, itu berbentuk lain. Jadi misalnya ini manusia tapi palanya antar binatang. Sebenarnya nggak nakutin, maksudnya nggak nakutin itu dia ngagetin apa nyerang kita, enggak, cuman dia nampakin gitu, ikut jalan kita apa tumbang lewat. Cuman di Gunung Lawu itu kan ceritanya ada, kalau ada burung yang ngalangin jalan kita, kalau kita suruh pergi itu nggak mau, berarti kita jangan naik. Itu kalau kita maksa, kita pasti bablas, mati di atas. Soalnya di atas pasti ada kabut kan biasanya. Kalau kabut kita lemas, linglung, akhirnya kejebur jurang. Sebenarnya ada logikanya gitu. Itu burung pun bukannya ngalangin jalan, enggak. Soalnya, wah ini ada burung gitu kan, burung jalak gitu. Kita naik, ikut naik. Terus kayak ngasih jalan, terus loncat. Itu malam gitu. Tapi burungnya kelihatan gitu, sama-sama hitam tapi masih kelihatan. Wah, ada gerakan, kita ngikutin aja itu jalan burung itu. Tapi bener gitu jalannya, jalan orang gitu, bukannya ini ada hutan dilewatin aja, enggak. Nyampe pertengahan itu kita udah capek mau istirahat, kirain rame banget gitu. Wah, mudah-mudahan di atas, kita pikiran kita di atas mudah-mudahan dikasih air lagi gitu kan, ada yang ngasih gitu. Soalnya kita ngeliat kita emang nggak bawa apa-apa, mudah-mudahan dikasih gitu. Kok rame banget, ini apaan gitu. Kita jalan aja, ngikutin jalan, kok jalannya enak banget ini gitu. Kalau di Gunung Lawu itu ceritanya ada pasar setan kan, pasar demit di situ. Itu bener-bener kalau di alam kita itu namanya pasar kan nggak mungkin lah di jurang miringan gitu kan, nggak mungkin. Di sana sama, tempatnya rata kayak lapangan gitu, udah aja. Cuman rumput-rumput pendek-pendek gitu. Kita juga nggak ngeh di situ ada pasar atau apa, kita nggak ngeh, soalnya kita belum pernah ketahuan di situ ada pasar setan gitu kan. Cuman denger doang, tapi letaknya di mana kita nggak tahu. Pas kita naik, rame. Kita ngikutin aja itu burung. Tahu-tahu burung hilang. Wih, kita nyariin burung kemana? Udahlah. Tapi kita udah tertuju sama keramaian di kegelapan itu. Semakin di sono semakin terang, semakin banyak lampu. Kirain pos gitu. Wah, kita ada pos ini, nggak tahu ini pos keberapa, kita nggak tahu. Mampirlah situ. Kita sebelum masuk ke pasar, kita udah curiga, kok sampai malam-malam gini pos kok ramenya kayak gini gitu, pikiran kita. Semakin dekat segitulah kita sampai antara kaget, bingung, sama takut. Kalau takut ini mau lari kemana, juga yang dibingungin, kok ada ini serami kayak gini gitu, kayak bener-bener kayak pasar gitu. Itu berbentuknya kita emang dari awal kita nggak dikasih tahu di sana itu ada apa, kita nggak dikasih tahu. Cuman aneh gitu, ada orang, yaitu tadi orang ntar kepalanya binatang, ada yang kepalanya pecah, ada yang nggak punya kepala, cuma tengkorak itu kakinya.
sebenarnya ya aneh aja gitu, tapi dia nggak merasa nakutin kita gitu, enggak. Emang kayak orang jualan gitu, orang jualan aneh. Kalau di kitanya kan jualan buah ya berbentuk buah, jualan apa gitu ya, dia ya yang aneh-anehin cuman batu cuman gumpalan, ada yang bener-bener kayak emas kuning, buah juga aneh, nganehin lah. Kalau menurut saya itu aneh itu. Kita nggak ngelewatin, kita balik arah, karena di situ oh ini bukan alam, bukan dunia kita gitu, bukan alam kita, ya udah kita minggir. Nyadar tuh ya Mas? Itu nyadar, kita 100% itu sadar, karena kita tuh emang fokusnya itu di perut udah lapar, aus gitu kan, lemas, kita fokusnya kita cari minum gitu. Kita pergi dari situ, kita istirahat, terus di situ ya kita doa, ya mudah-mudahan dikasih jalan lah gitu. Soalnya itu burung yang ngasih jalan kok arahnya ke situ, itu burung larinya ke situ. Terus kita udah berhenti, kita mau tanya orang nggak bisa, nggak ada orang, kita cuman berdoa doang. Di situ kita baru dikasih, baru tadinya tuh rame, hilang, ketutup kabut tuh, tahu-tahu hilang aja ketutup kabut, itu sepi banget. Itu baru kita masuk ke aslinya gitu, masuk ke kitanya gitu, dunia nyata gitu kan. Kita udah langsung ketutup kabut. Loh iya, berarti ya udah, ini berarti udah balik lagi ke alam kita ini gitu. Ya udah, kita lewatin itu tadi pasar, kita lewatin aja terus. Itu sebelum nyampe puncak, kita dikasih, kakek-kakek itu ada yang ngasih, itu ngasih kelapa. Itu ngasih kelapa, kok pikiranku aneh, di gunung kok ngasih kelapa, bawanya gimana, terus metiknya gimana gitu kan. Soalnya jarang kan di gunung itu kelapa, sebenarnya jarang banget. Kalau di lereng-lerengnya di bawah mungkin masih banyak gitu, kalau di puncaknya sendiri udah susah itu kelapa. Kita dikasih kelapa 3 biji, terus bis gitu kita emang nggak mau ngomong apa-apa. Itu kakek-kakek tanya jalan turun mana Mas, karena kita udah kenyang sama air kelapa. Terus kita fokus, kita buyar, kita ngomong aja di bawah sono arahnya kalau turun. Disitulah kita gagal. Itu dari pasar itu sampai ketemu kakek-kakek itu ya kurang lebih 2 jaman itu nanjak itu kita belum. Soalnya kata Pak Kiai yang ngasih kita suruh jalan kaki sampai ke Gunung Lawu itu, ntar kalau nyampe ketemu sumber, kamu ambil airnya, minum, mandi di situ, bawa pulang airnya. Tapi kita gagalnya pas ketemu kakek-kakek itu ngasih air kelapa itu. Nggak taunya pas kakek itu turun, kita nengok ke belakang kakek itu udah ada sumbernya, tinggal sejangkah lagi udah ketemu sumber. Sebenarnya kita udah, ya udahlah, kita udah gagal gitu kan. Ya udah, kita walaupun kasarannya kita main curang lah gitu kan. Ya udah, walaupun kita gagal, kita tetap terusin aja, kita mandi di situ, kita minum, kita bawa airnya juga pulang. Kita tadinya bingung bawa pulang pakai apa di gunung, kita nggak bawa bekal, itu kan kita bingung lagi. Ini akhirnya kita nyari kelapa tadi, nyari kelapa yang kita minum tadi. Kita nyari, ketemunya itu kelapa, itu bukannya kelapa muda yang masih utuh gitu, maksudnya yang baru dibelah gitu, enggak, itu udah busuk. Jadi kelapanya itu udah lama lah gitu kan. Loh, berarti kita yang minum tadi berarti air hujan apa air apa gitu yang kelapa tadi. Tapi bener, tapi kalau ketemu 3, ya udah, dapatnya itu doang,
Udah juga kita minum kayaknya seger banget tadi. Kita ambil di kelapa itu sampai kita bawa pulang lagi jalan kaki. Pulangnya lebih ganas lagi daripada yang berangkatnya. Tuh. Ganasnya karena kita gagal ya udah kotor mungkin karena kita niat kita dari bawah itu udah puasa, udah apa nggak karu-karuan nyampe di atas itu kita gagal. Itu yang kayak suara-suara yang nertawain. Kalau orang awam kayak bilang kayak suara kuntilanak gitu. Suara kuntilanak gitu. Kita udah biarin aja. Jalan itu tahu-tahu hilang, maksudnya nggak ketemu nih tadi jalannya itu turun tapi kok tahu-tahu sini hutan semua. Ya udah kita diem dulu. Pokoknya kalau hilang jalan diem berdoa. Ntar baru kabut. Setiap hilang gitu ketemunya kabut lagi. Kabut hilang baru ketemu jalan. Nyampe ke bawah, nyampe turun nyampe tempatnya kakek tadi. Habis subuh itu kita baru nyampe rumahnya dia lagi. Akhirnya kita nggak boleh masuk, kita suruh mandi dulu di kali. Mandi tapi maksudnya mandi suruh kungkum gitu. Kalau kungkum itu berendam gitu. Kalau di Jawa itu namanya kungkum kan. Suruh berendam di situ. Lu ratapin apa yang kamu kesalahan apa yang kamu perbuat. Gitu. Kita kan udah lupa itu. Sampai kita satu-satu kita ingetin, kita ngomong sama kakeknya. Wow, terakhir itu ngomong sama kakek-kakek dikasih kelapa. Terus dia tanya, jalan turun. Ya itu, gagal kamu bro. Karena kita dukung berendam di kali, sampai ketemu matahari terbit itu, mandinya udahan, baru diceritain gini-gini. Kamu baru segitu aja kata kakeknya. Itu kamu maunya apa? Kamu kan mau cewek, cantik, mau kebal, mau kuat. Itu baru semalam doang, kamu tuh suruh diem. Sampai ke puncak aja nggak kuat. Mau jelek, mau bagus, kamu harus diem. Mau kamu dikasih apapun kan harus diem. Kenapa kamu harus sampai ngomong gitu, kata kakek. Jadi kamu tuh gagal gitu. Nggak bisa diulang lagi kayak nggak bisa, itu beda caranya lagi. Emangnya kenapa gitu, kita sebenarnya tirakat apa ngapain gitu, aku tanya sama kakeknya. Itu sebenarnya bagaimana susahnya orang itu, misalnya mau nyari sesuatu, kamu kan maunya kebal lah. Nggak segampang kamu minta kebal tak kasih ini keris, ini akik kamu bisa kebal. Juga di sono tuh bukannya kamu dapat ilmu kebalnya, cuman dapat air kamu nyampe sono, sumber itu. Tapi kan kamu harus menjaga hawa nafsu mulut kamu, tingkah laku kamu di perjalanan, nggak boleh maling, nggak boleh ngomong. Itu cuman semalam. Gimana seumur hidup kamu ntar. Kalau tak kasih misalnya ini, kasih ajian, menjaga amanah ilmu itu, seumur hidup kamu. Bisa aja kamu bawa cewek kamu tidurin ganti 10 biji 100 biji kamu rusak semua. Jadi kita tuh masih ke bawah nafsu kita, ke bawah emosi, akhirnya kita yang gagal sendiri. Kita belum mampu lah. Pas masih dalam bulan Muharram juga, akhirnya kita suruh puasa. Kita bukan puasa mutih lagi, langsung puasa ngeblas. Sehari puasa mutih, langsung 7 hari itu puasa ngeblas. Ngeblas itu sama sekali nggak makan apa-apa gitu. Di rumah kakek itu. Ya nggak ngapa-ngapain kita di rumah kakek itu. Ya cuman kita bersih-bersih, cuman apa gitu. Pas ketemunya itu malam purnama. Purnama kan 13, 14, 15. Puncaknya kan tanggal 15. 15 itu udah purnama full. Sekarang kamu bersihin, mandi, jam 12 malam kita diajak kayak ke hutan gitu. Hutan tapi ntar di atasnya itu kayak perbukitan, tempatnya rata gitu, enak gitu, kayak bebatuan gitu, batuan rata. Cuman dikasih itu kain kapan ini kurang lebih 3 meteran itu satu orang. 3 meter kita diselimutin,
dah kamu diem di sini, kalau aku belum datang nggak usah kemana-mana. Apa kalau belum aku ngucapin salam nyampe sini, apapun yang nyuruh udah diem di situ. Dipocongin Kayak selimutan pakai kain itu, tapi baju kita copot semua, kita gantiin pakai kain kafan itu, kita tiduran ya di situ, kita wiritan la ilaha illallah la ilaha illallah gitu, antara sadar sama enggak situlah gitu. Kita gimana rasanya ini kalau mati itu apa kayak gini gitu, pikiran kita udah macam-macam antara zikir sama pikiran kita tuh kemana-mana. Apa yang kita pikirkan itu kayak kejadian. Jadi kita takutnya ada macan, ada suara macan. Temanku tuh takutnya itu kuntilanak, takutnya apa? Ada suara kuntilanak, aku nggak denger. Itu ceritanya setelah habis acara itu ya, kita cerita-cerita gitu. Kamu denger apa gitu? Soalnya yang aku takutin itu macan aku. Kalau ada macan gimana gini aku kita mau dimakan gitu. Itu ketakutanku gitu. Kalau temanku demit, dia satunya tuh takut kalau dia benar-benar mati gitu. Mati rasanya kayak gini gitu, kedinginan, cuman selimutan pakai kain kafan doang, emang dingin banget. Di puncak kayak perbukitan gitu. Di situ kita wiritan antara sadar sama enggak. Itulah, kalau benar-benar ini lulus, kamu berasanya kayak masuk alam gaib gitu. Itu kalau kata kakeknya, kamu ikutin, kamu diem di sini, kamu tak suruh pas malam 1 suro itu kamu jalan, sekarang tak suruh diem. Jadi musuhnya itu diri kamu sendiri. Kalau tadinya itu musuhnya kamu alam sama makhluk yang lain di perjalanan, sekarang kamu diem, musuhnya itu kamu sendiri. Kamu di situ nggak ada yang ngotak-ngatik, nggak ada musuh, nggak ada apa gitu. Musuhnya itu kamu sendiri, bisa nggak tunduk gitu. Udah semakin malam ada temanku itu satu, karena kayak orang rep-repan gitu, antara saking takutnya banget itu kematian, teriak-teriak, akhirnya lari itu udah kemana-mana sampai telanjangan kan, lari sampai balik ke rumahnya kakek itu lagi. Aku pikiranku, wih ini bocah kenapa kesurupan, kenapa udah diam aja. Yang satunya lagi kayak emang dengar suara kuntilanak itu, suara yang manggil-manggil. Dia malah, kalau kakeknya kan bilang kalau aku datang ngucapin salam, dia dengernya itu kakeknya manggil dia, Le bangun, udah balik temanku. Nah kan kunci utamanya pasportnya lah gitu bahasanya. Kakeknya bilang, ntar kalau aku datang ngucapin salam, apapun yang terjadi, kalau aku nggak datang sampai ngucapin salam, jangan pergi. Tuh teman satuku itu dipanggil suruh pulang. Yang satunya kabur lari karena takutan di hatinya itu, karena takut kematian, dia takut mati ya pulang. Yang satunya dipanggil suruh pulang. Kalau aku macan itu dengar suara macan tadinya cuman suara doang, suara doang jauh, tak biarin aja. Terus semakin lama semakin kenceng sampai itu wujud macan gitu kan. Ini antara nyata sama enggak, itu pikiran kecamuk. Ini kok nggak datang, nggak pagi-pagi, pikiranku gitu. Ini macan beneran apa macan demit nih? Akhirnya pikiran ya, wiritan, hilang. Itu macan pergi. Datang lagi itu macan. Tadinya aku udah wiritan, kain diseret, dicuakar gitu, diseret kainnya. Jadi di kaki itu diseret, dicakarin gitu, tuarit. Aku diem aja sampai itu kain keseret sampai sobek gitu. Aku udah diem aja. Lama-lama itu kelihatan kayak udah siang, itu tergoda lagi.
perjalanan itu kayak bener-bener terang gitu. Wah ini udah terang kak, nggak datang-datang. Ini beneran apa enggak? Wiritan lagi, nggak taunya balik lagi malam lagi. Yang suara cewek itu manggil-manggil, bukan kayak kuntil lagi. Suara orang tuh manggil-manggil. Kesini. Udah tak biarin aja. Situ baru perjalanan ritualnya sudah sampai mau puncaknya itu, mau deket subuh itu. Aku sebelum dengerin adzan itu, perkiraanku itu udah lama, dari jam 12 sampai waktunya itu nyawa kayak hilang. Des. Rasanya, jadi aku ngeliatin diriku sendiri. Jadi ini aku itu yang mana gitu. Aku sendiri bingung. Ini itu apa aku gitu. Ini aku tuh yang mana ini? Yang aslinya itu aku. Nggak taunya aku ngeliatin diriku sendiri. Tahu-tahu des, nggak tahu kemana itu, kayak ketarik aja. Jadi habis ngeliatin aku sendiri tiduran, langsung kayak ketarik gitu. Tarik lama, kayaknya jauh banget ini. Ini mau kemana? Pikiranku udah ketarik kemana nih, mati ini yakin aku. Pikiranku mati aja udah. Tonton langsung, des, kayak terang. Di situ itu kayak masuk kayak dimensi lain mungkin ya gitu. Tapi anehnya ini kok aneh gitu, nggak pernah kayaknya sih. Kalau pas siang kayak ngeliatin hutan ini tuh gersang, kenapa hijau banget? Itu ngimpi apa? Tapi aku sadar gitu, maksudnya sadar itu aku bisa ngontrol gitu. Aku mau jalan kemana bisa ngontrol. Ini kan aneh antara ngimpi sama enggak itu. Kok ini hijau banget, ini beda ini kayaknya mungkin ini aku udah mati, aku pikiranku. Alamnya soalnya udah indah banget gitu. Terus itu baru kelihatan alamnya, kesono-sononya liatin binatang, liatin orang, kayak bener-bener kayak perkampungan gitu. Itu bener kayak rumah orang, bener-bener kayak rumah orang. Tapi ya sama persis kayak di Gunung Lawu itu. Maksudnya keanehan itu ya orang kepalanya binatang yang nggak ada kepala. Itu baru aku sadar, oh ini bukan dunia nyata, aku pikir itu gitu. Ini bukan dunia nyata, ini udah dunia sono. Udah aku nggak boleh lanjut, aku pikiranku kan nggak boleh lanjut ini. Aku udah diem. Pokoknya kalau salah arah, kata kakek itu, kamu udah duduk diem doa. Kalau kamu udah salah arah gitu, soalnya itu udah masuk ke alamnya sono. Udah duduk diem, wiritan, doa aja. Antara aku dipanggil assalamualaikum, kakek itu baru ketarik lagi. Kayak ditarik orang gitu, masuk lagi ke badan, baru sadar. Ya assalamualaikum, terus dia waalaikumsalam, aku baru bangun. Di situ ya udah kamu pulang gitu kan. Terus aku pikiranku ya udah kita pulang, nggak banyak ngomong kan, langsung pulang aja. Nyampe rumah baru cerita. Opole gitu, apa yang kamu dapat? Apa mbak? Dapatnya itu malah nggak jelas, aku gituin. Maksudnya kan kalau dapat kan dapat keris, dapat apa gitu kan seharusnya itu. Kalau kita bilang, soalnya kan kepinginanku minta kayak kebal buat pelet gitu kan. Harapannya pusaka gitu ya. Pusaka gitu. Kalau kita kan harus wujud gitu kan. Pusaka, ake apa gitu kan dapatnya. Nggak dapat apa-apa mbak, malah nemuin hal yang kayak gitu. Ya itu, kamu harus pertama kamu di Gunung Lawu itu perjalanan lawan alam binatang yang di sono. Sekarang lawan dirimu sendiri sama gangguan-gangguan yang ada di hatimu kamu sendiri. Jadi apa yang kamu takutin kayak bener-bener kenyataan.
Soalnya situ nggak ada yang lindungin kamu, kalau misalnya diserang macan beneran juga nggak tahu. Emang baru diserang kayak ada macan aku. Tapi aku bilang kayak ada macan, aku bilang gitu kan. Tapi kan pikiranku itu kan tadi ada yang nyakar, kayak di kafanku kan dicakar. Bener sobek. Loh tadi yang nyakar beneran macan apa bukan, aku gituin. Ya itu udah siluman gitu. Tapi sampai sobek aku nih. Kalau anu ya bisa bablas ini, aku gituin. Enggak lah, yang penting kan kamu kalau bisa ngelawan diri kamu sendiri, dia juga nggak bakal bisa nyentuh kamu gitu. Itulah antara 3 orang itu temanku tuh dari STM sampai Melinting. Itu yang satu tuh jadi, maaf, itu udah almarhum temanku sekarang satu. Yang satunya tuh sekarang nggak tahu di mana lagi. Soalnya dulu sebelum kakek itu, kamu kalau mau ini nggak boleh pincang. Satu, maksudnya ini mencari ilmu ini, satu kalah, satu gagal, misalnya melanggar. Kalau nggak mati semua, kalau nggak bablas semua, satu doang yang kuat. Kalau nggak bablas, satu yang kuat. Kalau salah satu misalnya salah satu itu melanggar, itu baru dikasih tahu setelah proses semuanya. Jadi kan kita kalau udah dikasih tahu duluan kan kita pasti mundur duluan. Itu sampai udah kelar, aku tanya lagi ke mbak kakek itu, terus dapatnya apaan, aku gitu. Bisa apa aku? Sebenarnya gampang cuman satu kuncinya, cuman Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa semuanya di Al-Quran, semua ayat aja diduluin sama Bismillah. Lah kamu mau misalnya mau melet bocah cewek, kamu ucapin Bismillah, itu kan udah awal. Tadi perjalanan kayak itu sebenarnya tirakat proses gitu, ngalahin diri kamu sendiri. Bukan kamu tuh dapat ilmunya itu dengan cara perjalanan itu, enggak. Karena kita masih arogan, masih kebawa emosi, bahwa kalau misalnya benar-benar dikasih, aku juga mikir kalau benar-benar itu dikasih waktu itu gitu kan, kita udah bawa duit, kalau dikasih des ini keris apa ini ake buat melet, kekebalan, buat tawuran, gimana kita jadinya? Itu baru saya mikir gitu. Oh, nggak taunya ada lah. Kita tuh masih zaman dulu masih labil ya, masih sumuran gitu. Kita sendiri aja akhirnya, karena kita tuh sebenarnya yang dia kakeknya, kamu hebat, kamu punya semangat gitu, nggak mikirin A, B, C, kamu tuh kehausan, kelaparan di Gunung Lawu sono. Kalau aku sih ogah kata kakeknya. Oh, kakeknya ngomong gitu? Iya, kakeknya ngomong gitu. Kalau aku sih enggak, aku. Iyalah, kalau kakek kan udah tua, nggak mungkin lah jalan nyampe sono. Tapi aku tuh ngikutin kamu gitu. Ngikutin, kok tahu gitu kan, tak tes. Emang kalau ngikutin gimana gitu, maksudnya cerita jalannya itu di mana? Dia tahu semua, mau dikasih orang, yang dikasih duit itu yang ngasih duit itu aku lempar duit, tapi nggak tahunya kamu ambil toh. Tahu, jadi ceritanya dari nol, berangkat dari rumah gitu nyampe sana, kakek itu tahu semua. Nggak tahunya kan ngikutin, tapi kita nggak tahu. Kalau di logika, kalau buntutin kan di belakang, bukan buntutin itu di depan. Iya. Karena kalau jebak kan berarti dari depan kan. Kalau dipersiapin jebak, disiapin gitu, misalnya dikasih air orangan. Aku udah tahu gitu. Semuanya perjalanan kamu sampai itu yang ngasih itu kelapa, itu juga yang nungguin sumber itu.
Ya kalau untungnya itu kakek-kakek wujud orang gitu kan. Mungkin nggak tahu itu wujudnya kayak apa. Kalau benar-benar wujud aslinya itu ngeliatin, nampakin, kamu pasti juga nggak bakal ngomong lah itu. Soalnya kan itu mang ujiannya kan nggak boleh ngomong. Karena kakek itu kan wujud seperti orang, sampai ngasih kelapa. Akhirnya habis ngasih kelapa itu dia tanya jalannya doang, jalan turun. Juga aneh gitu di puncak itu udah nyampe pertengahan puncak gitu, ada kakek-kakek kuat gitu loh. Itu juga nggak kepikiran lah gitu. Cuman kepikirannya dapat kelapa dari mana gitu. Udah karena ada kelapa, jadi udah nggak kepikiran nih kakek-kakek dari mana. Iya, gitu kakek-kakek dari mana, apalagi malam-malam. Apalagi cinta pikirin cuman kelapa aja. Ya itu pikirannya kita hawa nafsu, kita pengen minum. Udah nggak mikirin yang macam-macam lagi. Apalagi yang tujuan kita utama itu nyari air sumber itu. Tapi ya sebenarnya dapat gitu sumbernya. Kita kan gagal gitu. Dalam syariat yang disuruh sama si kiai ini ya? Iya, sama kiai itu. Karena kita ada gagal. yang dilanggar jadinya yang kita ya Mas? yang dilanggar gitu. Berarti kalau gitu, ini kiai ini nggak tahu gimana cara ngikutinnya? Itu nggak tahu ya? Maksudnya jebak. Kalau Mbah tuh ngikutin, gimana alur ceritanya? Aku gituin. Emang kalau ngikutin berarti dari belakang aku mana? Long itu kamu kan ketemu cewek kan 3 orang itu ya kan gitu, itu kan semuanya bukan orang le tuh. Long itu aku melihatnya orang loh Mbah, aku bener-bener napak loh aku juga. Kalau misalnya nggak ada merinding-merindingnya, nggak ada, pokoknya nggak ada curiga lah. Dia bilang kan makhluk sono gitu. Makhluk apaan Mbah? Itu semuanya peri. Tapi napak tanah loh Mbah. Ya iya. Ya semuanya kan namanya jin setan kan mau berubah jadi apa aja bisa. Mau jadi batu, makhluk hidup apa itu bisa. Nyatanya apa yang kamu pikirin itu bisa diwujudin karena dia bisa baca pikiran kita. Makanya kamu mau haus, kamu pengennya cewek. Aku tuh tahu di perjalanan itu semuanya tahu. Ada yang bener-bener dari makhluk sendiri itu mau ngalangin kamu, ada yang tak pancing, maksudnya coba gitu. Untuk dites mengganggu gitu ya. Untuk Mengganggu. Aku tuh cuma ngetesnya duit doang. Kalau lainnya itu dari alam semua. Jadi yang dites sama kiai ini itu cuma yang duit doang. Duit doang. Sisanya itu semuanya dari alam. godaan semua. alam. Godaan alam semua. Tapi kakek kiai ini tahu. Jadi sebenarnya aku tuh sebagai kasarannya tuh orang tua le. Jadi ninggalin anak itu, ninggalin kamu seorang itu enggak. Itu kan kamu anak orang lain, tapi kan juga manusia. Jadi aku tuh bertanggung jawab apapun yang aku suruh, dia tanggung jawab. Jadi kalau misalnya apapun yang terjadi di sono, itu aku ngawal. Tapi aku cuman nggak menjaga kamu 100% nggak. Kalau tingkah kamu nggak karu-karuan ya udah. Itulah tujuannya pembelajaran dari si kiai ini, dari Pak Kiai ini. Pembelajaran dari kiai itu, makanya kalau walaupun kita tuh bohong di sono tuh nggak ngomong, tetap aja ketahuan. Ya percuma, kamu cuma dapat pelajaran doang nyampe puncak itu. Sebenarnya soalnya kan alurnya semuanya dia tahu, cuman yang Mas Agus nggak tahu ini dia mengetahui informasi itu semuanya dari mana ya? Iya, soalnya aku juga dapatnya dari mana gitu. Kamu tahu, Mbak taunya gimana? Aku gitu kan tak pancing gitu, makanya dia ceritain. Kamu ketemu cewek kan 3 orang, kamu dapat duit kan? Iya. Gitu. Kalau gitu tujuannya si Mbah Kiai ini baik sebenarnya ya? Sebenarnya baik. Karena kalau setelah dipikir-pikir tujuannya buat ngasih tahu kalau kamu mau sesuatu, usaha lawan diri sendiri, lawan hawa nafsu gitu-gitu ya? Iya, sebenarnya dari
Itu tuh kalau kita ambil pelajarannya itu, kita dari TK dulu ya. Kita dibelajarin, kita duduk manis. Tadinya kan kita nggak mau duduk kan. Kon pasti kalau suruh duduk diam gitu nggak mau. Dari TK kita disuruh duduk diam terus suruh ngeliatin papan tulis, diajarin guru. Disitulah sebenarnya. Dari tingkatan situ kita melanjut ke SD, kita diajarin baca tulis. Itu sebenarnya kita baru, kata kakak itu tuh baru tahap awal. Ngelawan dirimu sendiri. Kalau misalnya udah tak kasih, gimana terjadinya? Kalau benar-benar tak kasih, kamu duduk diem aja nggak mau, kamu ngelawan hawa nafsu kamu diri sendiri aja nggak bisa. Gimana kalau benar-benar? Itu bukannya tes, tapi bekali kamu itu dari nol, biar bisa bawa itu ntar. Kalau misalkan dapat, semuanya itu dari Allah. Makanya saya cuma kasih kamu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa yang didapat nantinya itu nggak disalahgunakan. Biar nggak disalahgunakan. Itu maksudnya kakek itu. Soalnya endingnya dikasih cuman ya Bismillahirrahmanirrahim aja. Bismillahirrahmanirrahim doang. Itu doanya. Kamu mau niat apa? Bismillah aja. Gitu. Terus dapat kita sampai tirakatan, sampai suruh puasa, suruh apa, ya kamu kan jadinya buat nggak makan, gitu, bersihin badan kamu. Nyatanya soalnya kenapa kamu tak suruh puasa? Kalau kamu nggak tak suruh puasa, kamu nggak punya bentengan diri. Jadi kalau udah tak alam, tak taruh di tengah hutan, ya udah kamu kalau digondol, misalnya digondol wewe, digondol macan, ya digondol aja. Kamu nggak bisa bentengin diri. Makanya kamu sebelum di hutan dikapanin itu, di Gunung Lawu kamu dicegat kan? Dicegat, dialangin. Cuman ditanyain doang mau kemana, kok nggak bawa bekal, malah dikasih air kendi. Coba kalau kamu tuh ngelawan, apa kamu ngomong, mungkin kamu bablas ke jurang. Iya. Karena nggak ada penghalang itunya. Nggak ada penghalang dia, karena kamu dari awal itu udah puasa dulu, kamu bersih dari bawah itu. Makanya kamu nggak boleh makan dari bawah itu, nggak boleh buka dulu. Sebelum kamu ketemu ntar ada yang ngasih gitu, nggak boleh ngambil walaupun itu di alam gitu kan. Mau air kali, mau air apa aja nggak boleh. Kan itu di alam kan boleh mbah, itu bukan kan punya Gusti Allah aku gitunya. Iya itu punya Gusti Allah, itu punya nyawa le. Ya kamu kalau misalnya minum air di kali, ya takutnya kamu ntar apalagi habis puasa itu bersih apa enggak. Kalau dikasih orang paling enggak kan, kalau ilmu logi kan itu udah air bersih. Nah itu maksudnya guru kan gitu. Makanya kalau nggak dikasih jangan minta, jangan ngambil. Itu bukannya nyolong, apalagi ngambil aja nggak boleh, apalagi nyolong gitu kan. Ngambil air di kali aja nggak boleh, apalagi di hutan aja ngambil kita nggak boleh. Semua yang dikasih sama kakek ini nih pelajaran hidup yang harus dilaluin dan buat ngelawan semua nafsu ya. Iya, semua nafsu kita itu sebenarnya kita kemauan apa aja yang di dunia ini kita balikin lagi. Kalau misalnya kita tuh udah dikasih, mampu nggak kita tuh mengendalikan yang dikasih ini? Kalau misalnya dikasih golok lah gitu, golok buat ngiris, buat nebangin bambu, itu kalau bener. Kalau nggak bener, namanya golok bisa bunuh orang. Kalau jalannya nggak bener. Jadi bukan goloknya yang nggak benar, tapi yang bawa yang nggak benar. Itulah yang diuji sama kiai itu. Jadi sebenarnya kayak makhluk-makhluk gaib itu yang di perjalanan itu tuh emang ceritanya itu kan namanya setan mau menyesatkan manusia ke jalan yang benar.
seberapa kuat ini orang ini mau ke jalan yang benar gitu kan, menjaga hawa nafsunya dia sendiri gitu, seberapa kuat. Makanya sampai nggak karu-karuan kita dibekalin dengan puasa. Puasa itu kunci awalnya yang dikasih. Kunci ya? awalnya emang tadinya sih aneh gitu kan, kalau di Islam kan nggak ada namanya puasa ngeblas gitu kan, nggak ada. Bisa kita bablas lah. Namanya maghrib ketemu maghrib gitu kan, pasti orang tipes sih lah. Tapi nyatanya juga enggak. Berarti ini dari 1 suro sampai pertengahan purnama tuh ya? Sampai itu proses purnama. yang awal dijalanin? Sampai dijalanin. Purnama di bulan Muharram ya? Iya, bulan Muharram. Setelah itu semua dan dikasih bekal bismillah, apalagi yang didapat tuh Mas? Dari semua proses-proses spiritual yang Mas Agus jalanin nih? Habis gitu, kan habis kita Muharram udahan. Terus aku tanya kan, kita dapatnya apa Mbak? Pertama kan bismillah. Udah. Ya. Baru kita diwejang gitu. Jalan sebenarnya hidup ini kayak apa? Ini tuh kayak apa? Semuanya diwejang. Kita kayak belajar lagi dari nol. Kita awal itu tuh sebenarnya kita awal ujian kita mau masuk gitu, mau masuk ini perguruan inilah gitu, maksudnya gitu. Dulu pernah dengar yang ninja geger di Jawa Timur. Itu ninja itu kan itu desas-desusnya kiai antara dukun, itu kan ada selisih, akhirnya si kiainya itu dibunuh sama ninja suruhan si dukun. Itu kan desas-desusnya gitu, rame-ramenya. Aku nggak tahu kenapa ini tuh ngikut Pak Kiai ini. Ini bukan kiai guruku yang pertama ini ya. Ini tahu-tahu dari sekolah, siapa yang mengikut, kalau sekarang kan banser gitu. Ikut banser gitu. Ngapain? Soalnya ini jagain semalam dapat 50.000 gitu. Ya udah aku ngikut aja. Disitulah ikut kiai, akhirnya di situ benar-benar diisi. Yang kebal itu. Itu yang benar-benar itu langsung nih gua kasih, terus diisi kan. Langsung gitu? Itu diisi. Karena sebelumnya udah tahu proses yang Mas Agus jalanin? Itu dia nggak tahu, karena kita kayak untung-untungan kok dapat jalan ini, kamu dapat ilmu itu gitu. Tuh, kamu tadinya tuh dapat rekomennya dari kakek itu. Tuh ada katanya cucunya gitu, dia bilangnya ke cucu, ke kiainya, temennya itu yang diincer sama ninja itu. Soalnya akhirnya rekomen, nih cucuku ajak gitu. Akhirnya tahu-tahu aku kan diajak, nih kamu kasih bayaran 50.000. Loh aku tuh nggak bisa apa-apa loh aku gituin. Udah pokoknya ikut aja. Tuh. Diajaklah ke kiai ini yang diincar sama ninja itu. Tuh diisi di situ, baru benar-benar langsung diisi aja. Udah nggak pakai proses kayak dulu lagi, langsung diisi aja. Kan yang nganu cuma aku doang, yang 3 kan gagal, yang 2 gagal teman. Itu jadi dari kiai yang sebelumnya ngasih rekomendasi ke kiai yang baru ini. Tuh langsung. Berarti orang-orangnya emang udah orang-orang terpilih yang diajak itu ya? Iya, jadi kita nggak tahu kan, main dipilih gitu aja kan. Dipanggil di situ, terus diisi kan di situ kebal. Itu kebal jaga kiai itu. Anehnya yang ninja itu karena kita udah biasa ngadepin yang makhluk kayak gitu, udah nggak takut lah gitu maksudnya. Lu mau setan mau orang, kalau mati karena Allah ya mati aja gitu kan. Kita udah karena ngelindungin kiai ini, kita jaga malam 24 jam kan, sip-sipan gitu. Kalau siang kan saya sekolah, jaganya bisanya malam. Itu jaga, benar kejadiannya ada kayak ninja berbentuk hitam-hitam semua mau nyerang Pak Kiai gitu. Itu baru diuji dengan langsung live gitu kasarannya. Soalnya habis diisi itu tesnya cuman pakai silet gitu, kebal gitu. Langsung pas
malamnya itu ada kejadian bener-bener ninja datang, kita ajar-ajaran gitu, kita berantem kan. Berantem kayak kita itu bukannya dikasih senjata samurai juga, kita dikasihnya bambu kuning. Wah, ini malah kalau di logika pasti putus ini kalau bambu kuning aja gitu. Musuhnya itu samurai, ninja. Emang bentuknya kayak ninja, cuman dia kelihatan matanya doang gitu. Itu bener-bener kebacok beneran sini. Tapi udah kayak ban aja. Terus. Dan berdarah atau enggak? Enggak berdarah sama sekali, cuman baju sobek. Baju sobek. Jadi kita hajar-hajaran itu juga itu bambu kuning enggak putus ke tebas sama yang samurai itu enggak. Karena ketangkep itu samurai, kita gebukin kan, pakai bambu kuning juga. Soalnya pakai yang lainnya enggak mempan. Pakai bambu kuning, itu ketangkap kita bakar. Bakar hidup-hidup itu. Soalnya jika apa-apain enggak mempan. Dibakar, benar-benar kebakar, apinya padam, jenazahnya nggak ada. Udah kayak kita membakar sampah terus kasih bensin, bensinnya habis, nggak taunya abu-abunya nggak ada. Abu, seharusnya kalau bajunya kebakar, dagingnya masih ada, itu nggak ada. Hilang. Jadi buat bajunya terus ini kebakar, apinya udah sampai padam, tapi jenazahnya nggak ada. Nggak tahu makhluk apa? Nggak tahu makhluk apa. Itu udah bisa ketangkep gitu. Besoknya nggak ada lagi. Itu baru. Terus aku kan jadinya masih punya isian kebal gitu tadinya. Karena tadinya emang kita kalau ke bawah hawa nafsu semuanya nggak ada guna sebenarnya. Akhirnya kan karena itu kita gunanya itu buat melindungi kiai, mungkin dia bener-bener kebal gitu. Kalau nggak kebal kan bisa bablas dia. Terus kita pakai tawuran ceritanya. Pakai tawuran, kita pakai, kalau dulu kan cuman rebutan cewek, kita main tangan. Dulu itu aku soalnya percaya aku masih kebal. Oke. Gitu kan. Sampai kasarnya pisau mau apa kebal. Dan bener itu masih. Bener gitu, masih gitu. Percaya kan pede. Temanku yang punya masalah temanku. Soalnya aku megang 10 orang, semuanya kebal. Bisa disalurin? Bisa disalurin. Pokoknya aku baca bismillah, buat 10 orang, semuanya kebal. Tetap kuncinya bismillah itu tadi ya? Iya, cuman bismillah doang. Akhirnya kan pede. Nah, temanku ngajak aku. Mau ngajar cowok. Bawa celurit. Selipin di sini. Biasa gitu kan. Pakai jaket selipin di sini. Temanku udah berantem cekcok mau nyabut. Itu celuritnya. Kena ini. Ini bekasnya. Tadinya nggak berasa, pas ditarik kan sini tarik nggak berasa, tahu-tahu udah darah kan ngucur. Temanku malah yang tahu tuh, lu berdarah tuh, aku baru liatin, iya darah, lari itu langsung kabur semua. Lesono juga orangnya banyak, kita cuma 2 orang, lu udah nggak kebal. Loh masih loh, semalam aja masih kebal loh. Tadi kamu liatin tuh, masih. Kita disalahgunain, tembus juga. Dari situ semua selesai tuh? Semuanya itu belum. Jadi kalau disalahgunain itu tawar gitu, nggak ada gunanya. Kalau kamu buat kebaikan, insya Allah ketahuan. Berarti sampai sekarang nggak tahu ini masih ada apa enggak, cuman kalau kita yakin, Mas Agusnya yakin ini buat nolongin orang, itu masih ada gitu ya. Kalau salah gunain itu nggak berguna. Itu habisnya itu kan kita udah takutnya kan itu banyak yang disalahgunain gitu kan. Takutnya disalahgunain, jadi semuanya dikumpulin, semuanya tarik.
cabut semua gitu. Cuman dulu kan cuman cara ngisinya itu pisang raja itu dimasukin silet, paku, jarum, makan. Oke. Nggak berasa ada dalamnya ada isinya silet apa enggak berasa. Dari mulut udah nggak berasa? Nggak berasa. Kayak pisang polos kayak aja? pisang polos, kayak mengkel tuh, pisang mengkel kan ada tuh. Itu ngetesnya? Enggak, pas isinya. Oke. Terus pas ngilanginya, balik lagi kayak gitu. Kasih pisang raja, makan. Itu tadinya nggak tahu semua. Kita tadinya, kita ngumpul, syukuran. Tuh. Syukuran aja. Kalau mau diambil kan, pasti situ kabur. Nggak mau datang. Kita suruh datang, Pak Kiai mau syukuran. Gitu. Karena udah selamat gitu kan. Selamatan, kasih pisang satu-satu, makan. Nggak boleh nular rezeki. Ya udah, pokoknya yang doyan nggak doyan harus dimakan. Gitu. Makan langsung, just muntah lagi. Semua yang diisi dulu itu keluar lagi. Yang silet, yang paku, keluar lagi, muntahan. Itu tes rambut lagi, seret, tembus. Itu baru semuanya tes, langsung tesin rambutnya silet, tembus. Tetap sebelum itu dipakai ada tesnya dulu ya. Ini udah balik lagi apa enggak ilmunya gitu ya? Udah. Ada yang misalnya bohong-bohongan nggak mau makan apa bagaimana gitu, muntah bohong-bohongan. Tes pakai silet lagi. Oh, udah potong. Dan tesnya silet ya? Silet yang paling tajam itu silet. Kalau kita tadinya sih silet ini rambut. Yang paling rapuh kan rambut. Kalau berani langsung bacok. Oke. Tuh kan. Berarti ya bener kata orang ya, kayak kan banyak isu kalau orang punya kebal tes aja pakai silet karena itu salah satu yang benda paling tajam tuh ya. Iya, paling enggak kan itu bikinan pabrik. Gak mempan sama golok, gak mempan sama ini. Coba silet, pasti mempan gitu-gitu ya. Pakai silet gitu. Mau silet mau gini seret. Kadang-kadang kan ada yang silet ditumpulin dulu gitu ada. Tapi itu benar-benar silet. Ini biasanya dicobain dulu di kertas, tumpul, cobain sini. Itu semuanya mau silet kayak mau jarum kayak semuanya enggak tembus. Kalau benar-benar tuh orang kebal. Tapi ya gitu. Yang punya ilmu kayak gitu emang karomahnya, kalau ilmu putih ya, karomahnya nggak boleh buat sombong, apalagi dipamerin nih gua kebal. Nyatanya aku buat tembus juga. Akhirnya berbekas itu berbekas ya. Ini juga. Karena tujuannya buat yang nggak baik ya. Tujuannya nggak baik. Itu habis ini tembus, tak cobain di tempatnya Pak Kiai, nggak tembus. Balik lagi. Cobain kan itu samurainya yang ninja itu kan masih ada, kan buat mainan sama anak-anak. Samurainya, bendanya ya? Bendanya. Oke. Pokoknya semua yang di badannya ninja itu semuanya wujud. Pedangnya ya, pedangnya ini ya? Pedangnya dia tuh. Cobain buat bacok apa gitu. Cobain bacok-bacokan gitu. Ya kayak ban aja. Karetnya membel? Kayak membel gitu. Terus, tapi kalau di baju tembus. Bajunya tembus tapi kulitnya enggak? Enggak. Cuman ininya sobek, benar-benar sobek. Kalau kulitnya enggak. Terakhir Mas Agus, ending dari semua itu pernah nggak Mas Agus kayak selesaiin atau apa gitu? Akhirnya karena kita tuh kayak masih penasaran ya, tanda kutip ya, penasaran karena Pak Kiai kok ngasihnya setengah-setengah gitu kan. Itu jati diriku tuh mau cari, pengen lah tak jelasin soalnya kayak makhluk gaib. Sebenarnya kayak apa sih gitu? Itu kan penasaran, cari guru lagi karena ini guru Pak Kiai itu udah meninggal. Akhirnya cari guru lagi. Tapi ya sebenarnya garis besarnya ya sama. Kita harus ngendaliin diri. Semuanya juga harus, paling nggak itu mau kemauan apapun kita harus usaha dari nol. Kita nggak ada yang namanya, kalau namanya instan pasti semuanya nggak bener. Sampai mie instan,
kopi instan, itu pasti nggak benar ya. Pasti ada efek samping negatifnya. Pasti ada efek sampingnya, itu pasti. Nggak ada langgengnya. Coba kalau kita tuh cari dari bener-bener nasi, itu kan prosesnya udah panjang sampai jadi nasi itu. Itu aja bener-bener. Itu pasti kitanya kenyang. Ya. Berarti sekarang prinsip itu yang masih dipegang ya. Prinsip itu yang apapun nggak boleh instan, harus nggak bisa instan. Lawan hawa nafsu, ikutin prosesnya, itu yang sampai sekarang masih pegang prosesnya. Ya. Juga apapun itu proses, ya kita nikmatin. Mas Agus, makasih banyak ya udah mau cerita. Iya. Salah satu pengalaman ya yang sampai sekarang semua alurnya masih teringat ya jadinya ya. Alurnya masih teringat. Dengan apa semua yang dialamin ya. Iya, terus saya juga kasarnya yang halus nggak bisa, saya juga belajar yang kasar. Yang kasarnya pencaksilat. Oke. Itu juga dipelajarin juga jadinya. Saya mempelajarin karena saya tuh dari STM itu pikirannya itu harus bisa di logika. Orang teknik itu pasti pikirannya logika. Kalau nggak bisa logika, berarti nggak bisa. Itu orang teknik itu. Sampai sekarang pun demit pun harus bisa di logika gitu. Yang gaib pun bisa di logika. Wah, Mas makasih banyak ya. Yuk. Udah mau cerita-cerita di narasi misteri pengalamannya. Iya. Nah, buat teman-teman, lo bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman dan apa yang dijalanin sama Mas Agus ini di kolom komentar. Dan buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin.